Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevia Putri Irawan dengan NIM 23021106004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya dari tugas metodologi penelitian dengan judul PKM RSH, yaitu pengaruh praktik kerja lapangan terhadap kesiapan kerja siswa SMKN 1 Geger jurusan akuntansi. Untuk bab yang pertama, ada pendahuluan, dan untuk latar belakangnya, yaitu sekolah menengah kejurusan atau seringkali disebut SMK, dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki. Pada jurusan akuntansi, siswa tidak hanya dituntut menguasai teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis, sikap kerja profesional, serta pemahaman terhadap budaya kerja di dunia usaha dan industri atau DUDI. Salah satu program strategis yang diterapkan untuk menjembatani kebutuhan tersebut adalah praktik kerja lapangan atau biasa disebut dengan PKL. Dan untuk bab yang selanjutnya, subbab yang selanjutnya itu tujuan khusus riset. Jadi tujuan khusus dari riset ini adalah untuk menganalisis pengaruh praktik kerja lapangan terhadap kesiapan kerja siswa SMKN jurusan akuntansi. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana pengalaman PKL yang dijalani siswa berkontribusi terhadap kesiapan mereka dalam memasuki dunia kerja setelah lulus. Dan untuk yang berikutnya, ada manfaat riset. Jadi manfaat dari riset itu kalau bagi sekolah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan PKL agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dan untuk bagi guru sebagai dasar penguatan pembelajaran dan pendampingan siswa sebelum dan sesudah PKL. Bagi siswa untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya PKL sebagai bekal kesiapan kerja. Dan bagi peneliti yaitu untuk referensi dan pengembangan penelitian lanjutan di bidang pendidikan kejuruan. Dan keutamaan dari riset ini adalah terletak pada fokusnya terhadap kesiapan kerja siswa SMK yang menjadi tujuan utama pendidikan kejuruan. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terkait efektivitas PKL, khususnya pada jurusan akuntansi yang masih memerlukan kajian mendalam agar benar-benar selaras dengan kebutuhan industri. Dan subbab berikutnya, temuan yang ditargetkan, yaitu penelitian ini menargetkan temuan empiris mengenai tingkat pelaksanaan PKL siswa SMKN jurusan akuntansi, lalu tingkat kesiapan kerja siswa setelah mengikuti PKL, dan besarnya pengaruh PKL terhadap kesiapan kerja siswa. Temuan ini diharapkan menjadi dasar rekomendasi kebijakan dan perbaikan program PKL di SMK. Selanjutnya, untuk kontribusi riset terhadap iptek, yaitu riset ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan akuntansi dan pendidikan kejuruan, khususnya terkait pembelajaran berbasis pengalaman kerja. Hasil penelitian dapat memperkuat konsep link and match antara SMK dan dunia industri. Untuk keluaran riset, itu meliputi artikel ilmiah pada jurnal pendidikan atau akuntansi, lalu instrumen kuesioner PKL dan kesiapan kerja. Berikutnya rekomendasi praktis untuk peningkatan kualitas PKL di SMK. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Subbab pertama, praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan ini bagian dari proses pembelajaran di sekolah menengah kejuruan yang dirancang untuk memberikan pengalaman kerja serta secara langsung kepada siswa di dunia usaha dan dunia industri. PKL bertujuan untuk memperkuat kompetensi keahlian siswa melalui pembelajaran berbasis pengalaman nyata, sehingga siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi kerja yang sesungguhnya. Melalui PKL, siswa dapat mengenal lingkungan kerja, sistem operasional, serta budaya yang berlaku di industri. Subbab berikutnya, praktik kerja lapangan pada jurusan akuntansi.
Jadi, pada jurusan akuntansi, praktik kerja lapangan umumnya dilaksanakan di instansi atau perusahaan yang memiliki kegiatan administrasi dan pencatatan keuangan. Selama PKL, siswa dilibatkan dalam aktivitas seperti pengarsipan dokumen keuangan, pencatatan transaksi sederhana, penyusunan laporan keuangan dasar, serta penggunaan aplikasi pendukung akuntansi. Untuk kesiapan kerja, itu merupakan kondisi individu yang menunjukkan kesiapan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan mental untuk memasuki dunia kerja. Bagi siswa SMK, kesiapan kerja mencerminkan kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas sesuai bidang keahlian, beradaptasi dengan lingkungan kerja, serta menunjukkan sikap yang profesional. Nah, Sobat berikutnya, hubungan praktik kerja lapangan dengan kesiapan kerja. Jadi secara teoritis, praktik kerja lapangan memiliki hubungan yang erat dengan kesiapan kerja siswa. Pengalaman kerja yang diperoleh selama PKL memungkinkan siswa untuk memahami kondisi kerja nyata, mengembangkan keterampilan teknis, serta membentuk sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan industri. Melalui PKL, siswa belajar menghadapi permasalahan kerja, mengikuti aturan dan prosedur, serta bekerja sama dengan pihak lain di lingkungan profesional. Jadi, hasil penelitian terdahulu itu beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik kerja lapangan berpengaruh positif terhadap kesiapan kerja bagi siswa SMK. Siswa yang memperoleh pengalaman PKL yang relevan dan didukung dengan bimbingan yang baik cenderung memiliki keterampilan, sikap kerja, dan kepercayaan diri yang lebih tinggi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa PKL memiliki peran strategis dalam mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memperkuat bukti empiris mengenai pengaruh PKL terhadap kesiapan kerja siswa SMKN jurusan akuntansi. Nah, untuk selanjutnya, pada bab 3 metode riset, lokasi dan waktu riset saya laksanakan di SMKN Negeri 1 Ngeger, Kabupaten Madiun, khususnya pada program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa SMKN 1 Ngeger secara rutin melaksanakan program praktik kerja lapangan bagi siswa jurusan akuntansi serta memiliki kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Kondisi tersebut menjadikan SMKN 1 Ngeger relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji pengaruh PKL terhadap kesiapan kerja siswa. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama 5 bulan yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan hasil riset. Penelitian dilakukan setelah siswa menyelesaikan kegiatan PKL, sehingga responden telah memiliki pengalaman kerja lapangan yang dapat dinilai secara objektif. Dan untuk desain dan pendekatan risetnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan mengukur hubungan dan pengaruh antara variabel secara objektif melalui data numerik. Sementara itu, desain asosiatif digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk berikutnya, populasi dan sampel penelitian. Jadi, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 dan siswa kelas 12 jurusan akuntansi dan keuangan lembaga di SMKN 1 Ngeger yang telah mengikuti praktek kerja lapangan. Populasi tersebut dipilih karena siswa telah memiliki pengalaman PKL yang relevan dengan tujuan penelitian. Dan untuk variabel penelitian dan indikator, untuk variabel independen itu PKL. PKL diartikan sebagai kegiatan pembelajaran berbasis pengalaman kerja yang diikuti siswa di dunia usaha dan dunia industri. Indikator variabel PKL meliputi kesesuaian tempat PKL, pengalaman kerja yang diperoleh selama PKL, bimbingan dan pembimbing industri, keterlibatan dan tanggung jawab siswa selama PKL. Dan untuk variabel dependennya itu kesiapan kerja. Jadi
kondisi kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja setelah lulus. Indikator kesiapan kerja meliputi keterampilan teknis akuntansi, penguasaan teknologi pendukung akuntansi, siap kerja, dalam kurung disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama, lalu kepercayaan diri dan kesiapan mental bekerja. Untuk teknik pengumpulan datanya itu bagaimana? Jadi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama. Kuesioner disusun berdasarkan indikator variabel praktik kerja lapangan dan kesiapan kerja siswa dengan menggunakan skala Likert 5 tingkat. Kuesioner diberikan kepada siswa secara langsung setelah mereka menyelesaikan kegiatan PKL. Dan untuk analisis datanya, ketika data sudah terkumpul dan dianalisis, itu menggunakan teknik analisis statistik. Tahap awal analisis dilakukan dengan analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran umum mengenai pelaksanaan PKL dan tingkat kesiapan kerja siswa. Selanjutnya dilakukan analisis inferensial menggunakan uji regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh praktik kerja lapangan terhadap kesiapan kerja siswa. Jadi kesimpulan hasilnya, penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh. Penelitian ini dinyatakan berhasil apabila hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara praktik kerja lapangan terhadap kesiapan kerja siswa. SMKN 1 Ngeger jurusan akuntansi. Hasil penelitian selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi bagi sekolah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan PKL guna menunjang kesiapan kerja siswa. Selanjutnya masuk ke bab 4 yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Nah, di sini ada anggaran biayanya. Jadi total seluruh besaran dana itu 7 juta. 7 juta itu dibagi pada bahan habis pakai itu habis 4.200.000, sewa dan jasanya 20%, jadi 1 juta, transportasinya 1.100.000, dan lain-lainnya seperti publikasi, dokumentasi, dan ATK itu 700.000. Jadi keseluruhan ini mengeluarkan biaya sebesar 7 juta. Yang berikutnya jadwal kegiatan. Jenis kegiatannya ada 7, yaitu persiapan riset dan pembagian tugas tim, penyusunan dan uji instrumen penelitian, pengurusan perizinan dan koordinasi dengan SMKN 1 Ngeger, pengumpulan data penelitian, pengolahan dan analisis data, penyusunan laporan hasil riset PKM RSH, dan yang terakhir penyusunan artikel ilmiah dan luaran penelitian. Yang pertama itu kita kerjakan pada bulan pertama karena kita butuhkan waktu 5 bulan. Jadi yang pertama kita butuh 1 bulan, lalu yang kedua kita butuh 2 bulan, bulan kedua 1 dan 2, dan yang ketiga ini kita laksanakan pada bulan kedua. Pengumpulan data kita laksanakan pada bulan 2 dan 3, pengolahan kita laksanakan pada bulan 3 dan 4, dan penyusunan laporan ini kita laksanakan pada bulan 4 dan bulan 5, dan penyusunan artikel kita lakukan pada bulan 5. Dan penanggung jawabnya ini saya sendiri. Nah, untuk lampirannya, biodatanya itu nama lengkap saya, Stevia Putri Irawan. Lalu program studi pendidikan akuntansi dengan NIN 23021060004, tempat tanggal lahir Madiun 3 Juli 2005. Nah, untuk kegiatan kemahasiswaan yang sedang atau pernah saya ikuti itu workshop penilaian proposal PKM. Saya sebagai peserta yang dilakukan pada tahun 2024. Lalu lampiran yang berikutnya, justifikasi anggaran kegiatan. Pada kegiatan yang pertama,
belanja habis pakai. Total keseluruhannya itu 4.200.000. Nah, untuk yang kedua, belanja sewa itu totalnya 1 juta dan perjalanan lokal menghabiskan dana 1.100.000 dan lain-lainnya itu menghabiskan dana 700. Jadi total keseluruhan dana yang sudah keluar itu totalnya 7 juta. Untuk selanjutnya, kuesioner penelitian, yaitu judul penelitian saya tadi pengaruh praktik kerja lapangan terhadap kesiapan kerja siswa SMKN 1 Geger jurusan akuntansi. Di sini sudah ada petunjuk pengisiannya. Sangat tidak setuju pada nomor 1, tidak setuju nomor 2, netral nomor 3, setuju nomor 4, dan 5 sangat setuju. Lalu untuk pernyataan kuesionernya sudah tertera di sini. Yang pertama variabel X. Kalian bisa centang di kolom yang kalian pilih. Yang 1 sangat tidak setuju, yang 2 tidak setuju, yang 3 netral, yang 4 setuju, dan yang nomor 5 ini sangat setuju. Silakan dibaca dulu pernyataannya seperti apa, dan kalian centang sesuai keinginan kalian. Berikutnya untuk variabel Y yaitu keterampilan praktikum akuntansi. Nah, kalian baca dulu pernyataannya seperti apa, lalu dicentang sesuai nomor yang kalian inginkan. Perintahnya seperti yang di atas tadi. Jadi perintahnya sama. Jadi kuesioner saya dalam bentuk yang seperti ini. Dalam bentuk pernyataan dan dicentang sesuai nomor yang diinginkan oleh peserta didik. Jadi sekian presentasi dari saya, dan mungkin ada kurang lebihnya untuk PKM RSH saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.